lihat surat An-Nazi'at ya. Di dalam surat An-Nazi'at itu dijelaskan secara gamblang, ringkas, padat apa perintah Allah kepada Nabi Musa untuk disampaikan kepada Fir'aun. Idhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Wahai Musa, katakanlah sampaikan kepada Fir'aun itu, hal laka ila an tazakka, wahai Fir'aun, apakah engkau mau menyucikan dirimu? Nah, ini pangkal. Apa yang menyebabkan kezaliman, menyebabkan penindasan, raja yang zalim, yang menyebabkan berbagai macam penderitaan yang diakibatkan oleh kezaliman seseorang pemimpin yang jahat itu? Karena hatinya kotor. Ini kata kuncinya ya, hatinya kotor, bukan karena apa-apa ya. Itu kembali kepada apa? Bisikan hati yang jahat. Dakwahnya Nabi Musa kepada Fir'aun, ucapan pertama Nabi Musa kepada Fir'aun itu adalah mengajak Musa untuk menyucikan jiwanya. Maukah engkau menyucikan jiwamu yang sudah keras? Hatimu yang keras itu ayo lembutkan. Hatimu yang sudah pekat, hitam, gelap itu ayo terangkan lagi. Aku akan berikan kamu penerangan, cahaya di dalam hatimu. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, sehingga aku bisa mengajakmu, memberikan kamu petunjuk kepada jalan Tuhan. Kau itu tersesat, kehilangan ya, tersesat dari jalan Allah. Akulah yang akan membimbing kamu. Tapi dengan cara bagaimana? Jangan cara yang halus ya, disampaikan oleh Nabi Musa AS. Makanya perintah Allah, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Itu dalam surat Thaha ayat 44. Ucapkanlah kepada Fir'aun ucapan yang lembut. Fir'aun jahat, kejam, bengis ya, suaranya menggelegar. Kalau perintah tunjuk apa, dia menunjuk sesuatu, itu artinya dia perintah, itu tidak ada yang bisa. Tapi apakah dihadapi oleh kita dengan kata-kata yang keras, kata-kata yang kasar oleh Nabi Musa? Tidak. Allah perintahkan sampaikan dakwahmu itu dengan ucapan kata-kata yang lembut. Subhanallah. Inilah pelajaran juga kepada kita. Sulit loh ya menghadapi pemimpin yang jahat, yang kejam, yang zalim seperti Fir'aun itu, lalu kita bisa mengungkapkannya dengan kata-kata yang lembut. Ini gak gampang. Hanya orang yang punya hati yang bersih, jiwa yang bersih, dia yang bisa menyampaikan kebenaran itu bening, terang, benderang ya, sampai kepada orang yang didakwahi itu, tapi dengan tutur kata yang lemah lembut. Subhanallah. Ya, jadi ini ajakan tazkiyah. Jadi tazkiyah itu, penyucian jiwa ini bukan urusan perkara ntar aja kita untuk sampai kepada kalau sekarang itu tazkiyahnya apa bahasa zaman kita sekarang ini, kita lebih sering mendengar tasawuf ya. Tasawuf itu tingkat tinggi, itu buat ntar aja orang kalau sudah lewat masa tua. Nah, itu udah orang pensiun baru dia belajar tentang akhlak, tentang tasawuf, pembenahan jiwa. Itu salah. Bahkan justru sebelum kita sholat mestinya kita belajar dulu tentang tazkiyah. Karena ini sama ya kedudukannya di mata Allah. Bahkan di situ satu paket antara perintah untuk sholat 5 waktu dengan kita menyucikan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Nabi Muhammad aja ya sebelum menerima perintah sholat 5 waktu itu kan hatinya dibersihkan dulu, Pak. Peristiwa Isra Mi'raj, sebelum mendapatkan wahyu dari Allah langsung di Sidratil Muntaha, sholat 5 waktu itu hati Nabi dibersihkan dulu, itu ditazkiyah dulu ya, dibersihkan ya, dicuci hati Nabi itu dengan air Zam-Zam, kemudian diisi dengan iman, dengan cahaya iman, lalu dikembalikan lagi ya. Itu proses pembelahan dada yang kedua dialami oleh Rasulullah SAW. Makanya tazkiyah ini jangan kita nunggu udah tua ya, itu udah terlambat. Kapan kita mau menyucikan jiwa? Justru penyucian jiwa itu penting dimulai dari sejak dini, kemudian sejak remaja, kemudian sejak kita masih muda, masih kuat, itu harus ada tazkiyahnya. Sebab kalau enggak, kalau Anda memegang kepercayaan, amanah, dapatkan jabatan, kedudukan, kekuasaan, kalau hati Anda tidak ada tazkiyah, yaitu kita akan membuat kebijakan, keputusan yang jauh dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala.